Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita hadir dalam rangka menghidupkan amalia-amalia Ramadan. Di antaranya adalah melaksanakan salat tarawih dan salat witir berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Karena itu salah satu amalan yang sangat mulia adalah perbanyak salawat kepada baginda Rasul. Semoga insyaallah nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema malam ini, karena saya tidak dikasih di tema, saya juga tidak tahu apa yang sudah dibawakan. Tapi mudah-mudahan ini tidak berulang ya. Temanya singkat, penyesalan. Jadi anak-anakku sekalian, sebentar tidak boleh tanya lagi ya. Apa judulnya tadi Ustaz? Ya. Dua yang tidak boleh ditanyakan sebentar. Namanya Ustaz dengan judulnya. Karena sudah jelas. Jadi tinggal tanda tangan. Apa judulnya tadi? Penyesalan. Dan malam ini saya akan mengangkat kisah hikmah atau cerita hikmah. Cerita hikmah itu kalau kita berbicara masalah dalil boleh jadi dasarnya tidak ada. Akan tetapi ada pelajaran yang kita ingin ambil dari sebuah cerita itu. Ada cerita yang sifatnya merupakan karangan-karangan orang-orang ahli hikmah. Ada juga yang memang dari Rasulullah SAW. Maka ada dua kisah yang saya ingin sampaikan terkait dengan penyesalan malam ini. Satu yang sumbernya itu memang tidak sulit dipertanggungjawabkan, tapi hikmahnya besar. Yang kedua itu sumbernya dari riwayat sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Saya akan berangkat dari yang pertama. Ceritanya begini. Ada seorang raja. Raja ini punya 3 orang menteri. Suatu hari sang raja memanggil ketiga menterinya ke istana. Sampai di istana, sang raja berkata, "Saudara menteri, kalian tahu kenapa saya panggil ke istana?" Kata para menteri, "Tidak, Tuan Raja, kami tidak paham kenapa kami dipanggil ke istana." Maka sang raja kemudian berkata, "Dengarkan baik-baik saudara menteri, kalian bertiga saya panggil ke istana karena saya akan berikan tugas kepada kalian. Tugas kalian," kata raja, "adalah pertama, saya akan membagikan kepada kalian masing-masing 1 buah karung." Tentu Bapak Ibu tahu karung ya. Bisa tempat beras, bisa tempat apa saja. Saya akan berikan kepada kalian masing-masing 1 buah karung. Dan kedua, tugas kalian adalah saya persilahkan saudara untuk mengisi karung kalian dengan kurma yang paling bagus. Berarti ini ceritanya mungkin di Arab ya. Dan waktu kalian 3 hari mulai dari hari ini. Kata para menteri, "Baik Tuan Raja, kami akan kerjakan perintah Tuan." Bubarlah pertemuan itu. Pada hari kedua, menteri pertama datang ke kebun kurmanya. Biasanya kalau kita lagi umrah di dekat Masjid Kuba pada saat city tour itu ya. Jadi menteri pertama datang ke kebun kurmanya. Dilihat kurmanya sudah berbuah dan siap dipetik. Maka dia pun mengambil kurma yang paling bagus. Kemudian dia isi karungnya penuh dengan kurma sesuai dengan perintah raja. Jadi dikasih penuh karungnya sesuai dengan titah sang raja. Menteri kedua juga datang ke kebun kurmanya. Dilihat kurmanya sudah berbuah dan siap dipetik. Tapi rupanya menteri yang kedua ini kalasi. Jadi rupanya dulu ada menteri yang kalasi. Ini dulu ya, dulu. Insya Allah sekarang tidak. Tidak jauh beda. Sebagian ya, tidak semua ya. Kenapa kalasi? Karena menteri yang kedua ini pikir, raja tidak mungkin akan periksa isi karung ini. Lebih baik saya isi setengahnya kurma, setengahnya daun kurma. Kan kalasi namanya. Tadi sudah disuruh kasih penuh, setengah aja isi.
Ya barangkali kayak tong kalau bansos setengah jadi dibagi-bagi ya. Ya mungkin ilustrasinya kayak begitu. Jadi dia setengah daun kurma dan setengahnya adalah kurma. Menteri ketiga juga datang ke kebun kurmanya, dilihat kurmanya sudah berbuah dan siap dipetik. Tapi rupanya menteri ketiga ini lebih-lebih kalasinya. Dia juga pikir, raja tidak mungkin akan periksa isi karung ini. Lebih baik saya isi semuanya dengan daun dan ranting kurma. Jadi sama sekali tidak ada kurma dalam karungnya. Jadi dia hanya istilahnya orang kita sini dibilang Pak Bumbungi. Kemudian diikat seperti penuh. Hari ketiga mereka datang ke istana. Mereka bawa karungnya masing-masing. Sang raja berkata, saudara menteri, kalian sudah kerjakan perintah saya? Sudah Tuan Raja, kami sudah bawa masing-masing karung kami. Kata raja, maaf saudara menteri, saya tidak punya waktu untuk membuka satu persatu isi karung kalian. Menteri kedua ketiga senyum. Apa dia bilang? Apa aja aku bilang, pasti tidak ada periksa ji raja. Tapi kemudian raja melanjutkan, dengarkan baik-baik saudara menteri, kata raja. Saya punya keputusan penting buat kalian bertiga. Pertama, kalian bertiga saya pecat. Namanya raja punya hak otoritas. Kalian bertiga saya pecat. Yang kedua, bukan hanya saya pecat. Kalian bertiga saya akan masukkan ke dalam penjara selama 1 bulan. Dan keputusan saya yang ketiga, selama dalam penjara kalian tidak akan diberikan jatah makanan. Maka sebagai gantinya, kata raja, saya persilahkan saudara, silahkan masing-masing kalian masing-masing bawa karung kalian ke dalam penjara, karena itulah bekal kalian selama 1 bulan di penjara. Kira-kira siapa yang untung Bapak Ibu? Halo? Menteri pertama bilang, alhamdulillah untung saya isi karung saya penuh dengan cukup penuh dengan 1 karung. Cukup buat sebulan. Menteri kedua dia pukul kepalanya, aduh kenapa saya tipu raja? Ini kan tidak cukup buat sebulan. Betul, setengah bulan kemudian habis. Karena tidak ada bekalnya selain itu, dia pun meninggal dunia setengah bulan kemudian. Pertanyaan saya, bagaimana nasibnya menteri yang ketiga? Mati. Berapa hari? Sehari, 2 hari? Ya paling lama 2 hari lah. Apa yang saya ingin sampaikan dari cerita ini Bapak Ibu sekalian? Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata dalam kehidupan ini Allah menitipkan kepada saya dan kepada seluruh jamaah sekalian, Allah titipkan sebuah karung namanya karung kehidupan. Untuk apa karung kehidupan itu? Untuk kita isi dengan iman dan amal saleh. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita zakat? Kenapa kita melakukan kebaikan-kebaikan? Karena kita ingin mengisi karung-karung kehidupan yang Allah titipkan. Kenapa mesti diisi karung kehidupan kita? Karena suatu saat kita akan dipecat oleh Allah dari dunia. Kapan itu? Ketika Allah kirim malaikat maut untuk mencabut rohnya kita. Bukankah pada saat itu kita dipecat oleh Allah dari dunia? Dan pada akhirnya kita akan dimasukkan dalam penjara, namanya penjara alam barzakh. Maka kalau kita tidak mengisi karung-karung kehidupan yang Allah titipkan dengan iman dan amal saleh, maka nasib kita sama dengan menteri yang kedua dan ketiga, yaitu penyesalan. Makanya nanti di akhirat ada orang berdoa begini Bapak Ibu. Itu diterangkan dalam Quran surah As-Sajdah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tatkala engkau melihat al-mujrimun, yang dimaksud al-mujrimun di sini adalah para pendosa yang tidak mau tobat kepada Allah. Nah, tentu kalau orang-orang yang memahami kemuliaan Ramadan, dia jadikan Ramadan sebagai bulan maghfirah, dia tobat kepada Allah. Tapi ada orang memang tidak meminta tobat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-mujrimun. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, kamu lihat mereka, kepala mereka tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dia bilang? Perhatikan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya sudah lihat ya Allah bagaimana ketika orang pada disiksa. Wa sami'na, saya sudah dengarkan jeritan mereka. Perhatikan apa dia minta? Farji'na na'mal salihan, kembalikan saya ke dunia. Saya mau berbuat amal saleh, inna muqinun, sekarang saya sudah yakin. Apa poin? Kalau sudah di alam barzah terus minta ke dunia kan tidak ada lagi. Maka yang ada pada waktu itu adalah penyesalan. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Artinya Allah berikan kemuliaan kepada kita untuk mengisi karung-karung kehidupan yang Allah titipkan. Bukankah kita faham bagaimana kemuliaan dan keutamaan Ramadan?
Bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Quran. Bulan Ramadan ada khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang harus kita isi jamaah sekalian, supaya kita tidak menyesal seperti menteri yang kedua dan ketiga. Kemudian kisah yang kedua, ini saya sedikit 5 menit lagi. Saya juga agak bingung yang mana saya harus percaya ya, jam saya atau yang di belakang. Saya dari tadi lihat ke sana, makanya saya buka HP. Jamnya 6:06:15. Ya, kurang lebih 5 menit lagi. Ada sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Ini terkait juga dengan penyesalan. Ada sahabat Nabi namanya Sauban. Sauban itu kebiasaannya selalu berjamaah di masjid. Dan ketika dia berjamaah di masjid selalu duduk di pojok bagian depan. Kenapa di bagian depan? Karena saf yang paling bagus bagi laki-laki adalah depan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf yang paling pertama. Ya, makanya kalau datang ke masjid, kalau memang bisa, kalau masih ada kosong, isi saja depan. Cuma saya lihat sebagian masjid, apalagi kalau hari Jumat, saya perhatikan kalau orang masuk di masjid, ada 2 tempat paling dicari. Kalau bukan tiangnya masjid, pasti temboknya masjid. Ustadz lagi khutbah manggut-manggut, dikira orang mengerti, ternyata atau tinro. Tidak ada di sini, karena di sini tidak ada tiangnya. Jadi Sauban itu selalu duduk di bagian depan. Kebiasaannya Nabi sebelum memulai salat dia balik kepada jamaah dan lihat jamaahnya, sahabat-sahabatnya, sambil beliau berkata, "Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah," atau dalam riwayat yang lain min iqamatis shalah. Luruskan saf kalian kalau itu adalah kesempurnaan salat. Sambil lihat, kan kalau Rasul itu tahu siapa gerangan sahabatnya tidak datang. Begitu dia melihat ke arah tempatnya biasanya Sauban lagi duduk, dia melihat tidak ada Sauban. Dia bertanya, di mana Sauban? Tidak ada yang tahu. Dalam riwayat itu sampai Nabi menunda sejenak waktu sholat subuh untuk menunggu Sauban. Tapi ternyata begitu ditunggu tidak datang. Akhirnya sholat subuh ditunaikan. Selesai sholat subuh, beliau lagi tanya, di mana Sauban? Kenapa tidak hadir sholat subuh? Kata sahabat, ada. Saya tahu rumahnya ya Rasulullah. Kalau begitu ayo kita ke sana. Nah, ini bagus barangkali kita para pengurus masjid ya. Kalau ada jamaah-jamaah yang biasanya datang ke masjid terus tidak ada, ya cari tahu. Boleh jadi sakit, boleh jadi ada masalah. Ya. Kata Nabi, yuk kita ke sana lihat. Maka berangkatlah para sahabat bersama Nabi dari Masjid Nabawi menuju rumahnya Sauban. Dan dalam riwayat itu, beliau berangkat setelah salat subuh dan beliau sampai waktu duha. Kira-kira jam 8 atau jam 9 pagi. Jarak tempuh dari masjid ke rumahnya Sauban kira-kira 2 sampai 3 jam. Dan ini selalu berjamaah ini. Sampai di rumahnya Sauban, diketuk pintunya, keluar istrinya. Ditanya, di mana Sauban? Kenapa tidak hadir sholat subuh? Maka dijawablah bahwa Sauban rupanya sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi SAW bertanya, sebelum meninggal adakah dia sampaikan? Ada pesan-pesan disampaikan? Kata istrinya, ya Rasulullah, ada 3 hal yang saya tidak faham. Sebelum meninggal dunia ada yang dia sampaikan. Pertama, beliau mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, beliau mengatakan, aduh kenapa tidak yang baru. Dan yang ketiga, beliau mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya. Apa maksudnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menerangkan, ketahuilah, sesungguhnya ketika seorang mukmin mau meninggal dunia, maka Allah nampakkan catatan kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan. Sebelum meninggal ya, bukan setelah meninggal. Makanya ada orang-orang saleh, para aulia Allah, begitu dia mau meninggal dunia, dilihat tempatnya, insya Allah di surga, maka dia tersenyum. Maka sebelum meninggal dunia, Sauban melihat bagaimana pahalanya berjalan ke masjid. Setiap langkah kakinya berjalan ke masjid, itu meninggikan derajat dan menggugurkan dosa. Itu dilihat. Rupanya itu yang dilihat oleh Sauban. Dan beliau menyesal, aduh kenapa tidak lebih jauh. Maksudnya, kalau lebih jauh tentu lebih banyak pahalanya. Menyesal Sauban. Kira-kira kita kalau dekat rumah kita dari masjid, tak ada halangan terus nak ke masjid, bagaimana menyesalnya nanti kita di akhirat? Ya, makanya saya anjurkan kepada Ramadan ini adalah riadah, latihan buat kita semua. Selesai Ramadan jangan tinggalkan masjid. Tetap berjamaah di masjid. Saya kasih tahu buat ibu-ibu nih. Ini khusus buat ibu-ibu dulu. Saya tidak bicara sama bapak-bapak. Ibu,
Kalau rumah tak dekat dari masjid, suami tak rajin sholat. Saya ulangi syaratnya, rumahnya dekat dari masjid, suami rajin sholat, sayangnya dia tidak berjamaah di masjid, padahal tidak ada yang menghalangi dia ke masjid. Dia sehat walafiat. Maka kalau ada suami seperti itu namanya suami soleha. Halo ibu-ibu, suami apa bu? Jadi kalau ada laki-laki suami rumahnya dekat dari masjid, padahal dia rajin sholat, tapi dia tidak ke masjid. Salatnya di rumah, padahal tidak ada uzur, tidak ada yang menghalangi dia ke masjid. Maka laki-laki seperti itu atau suami seperti itu, apa namanya tadi? Suami salehah. Karena suami saleh harus salatnya di mana? Di masjid. Kan suami salehah itu di rumah. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Sauban menyesal. Yang kedua, Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak yang baru? Suatu hari Sauban mau ke masjid. Itu waktu itu musim dingin di Madinah, kira-kira kayak seperti sekarang ya. Dia pakai 2 lapis baju, satu baju baru, satu baju setengah baru. Ya, ini isyarat juga buat kita. Ada dalam Al-Quran isyaratnya. Apa kata Allah? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, pakai pakaianmu yang paling bagus ketika mau ke masjid. Ya, jadi kalau pakaian tak di masjid, coba lihat-lihat. Kalau ada baju yang tidak pernah dipakai untuk ibadah kepada Allah, demi Allah akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Jadi ibu-ibu ada baju tak tahun lalu, tidak pernah dipakai ibadah, tidak pernah dipakai salat, akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak-bapak kalau ada baju tidak pernah dipakai ibadah kepada Allah, akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Maka pakai memang nih. Allah berfirman, Allah perintah ini. Pakai pakaianmu yang bagus ketika ke masjid. Ya. Jadi ketika mau ke masjid ada orang yang juga kedinginan mau ke masjid. Maka apa yang dilakukan Sauban? Dia keluarkan bajunya yang setengah baru. Kemudian dia pakaikan kepada orang itu. Kemudian bersama-sama ke masjid. Begitu menjelang kematiannya Allah nampakkan pahalanya. Bagaimana pahala memberikan pakaian kepada orang yang kedinginan. Itu pun Sauban menyesal. Aduh kenapa bukan yang baru? Kalau yang baru tentu lebih banyak pahalanya. Yang ketiga, Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya. Suatu hari Sauban sedang sarapan, ada sarapan roti, di sampingnya ada segelas susu. Tiba-tiba datang pengemis, tapi ini pengemis betulan ya, bukan pengemis jadi-jadian. Karena ada tahu itu pengemis jadi-jadian. Kalau biasa pakai, kalau di Arab juga ada ya, dia pakai jubah seperti ini, kemudian kakinya dilipat. Begitu datang askar, wih kencangnya larinya. Ya batotoai. Nah, itu pengemis jadi-jadian ya, sama kayak di sini, ada pakai celana lepais kemudian dilipat kakinya. Ya setengah mati dia dorong rodanya. Jadi datang pengemis, Tuhan sudah beberapa hari saya tidak makan, sudikah Tuhan memberikan makan kepada saya? Maka apa yang dilakukan Sauban? Dia bagi 2 rotinya, dia bagi 2 susunya, diberikan kepada orang itu. Menjelang kematiannya Allah nampakkan pahalanya memberikan makan kepada orang yang sementara kelaparan. Sauban pun mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya? Tentu ketika semuanya, tentu pahalanya lebih besar. Saya kira ini saja yang sempat sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti lain kali disambung. Kalau saya diundang nanti saya datang. Kalau tidak tonji. Subhanakallahumma hamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم